Belusukan Menteri Sosial Tri Risma hari ini dengan menemui gelandangan di sejumlah lokasi di Jakarta dianggap hanya settingan oleh beberapa pihak. Salah satu yang terkena imbas adalah seorang pemilik toko bingkai dan poster di Pasar Manggis, Jakarta Selatan. Dilansir oleh tribunjakarta.com, pria bernama Doni BK terkena imbas dari fitnah yang beredar terkait belusukan Mensos Risma. Semua itu berawal dari unggahan akun Twitter @andi_sp211 yang mengunggah beberapa foto terkait gelandangan yang ditemui oleh Risma. Ia juga mencantumkan narasi yang mengatakan bahwa orang yang ditemui Risma bukan gelandangan. Postingan tersebut kemudian viral di media sosial dan mendapat komentar dari warganet. Doni menyangkal fitnah yang beredar. Ia mengaku gelandangan yang dimaksud akun tersebut bukanlah dirinya. Doni mengaku sudah berjualan bingkai dan poster Bung Karno sejak tahun 1973. Ia pun mengatakan belum pernah bertemu Risma sama sekali. Akibat postingan akun Twitter @andi_sp211 tersebut, Doni mengaku menerima banyak hujatan dari warganet. Ditelusuri oleh tribunjakarta.com terkait sosok gelandangan yang ditemui Mensos Risma. Sosok tersebut bernama Nur Saman, seorang pria parubaya yang memang merupakan seorang gelandangan. Sehari-harinya Nur Saman berprofesi sebagai pemulung. Ia kerap berpindah-pindah tempat saat memulung. Selain memulung, Nur Saman kerap bekerja di salah satu tempat tambal ban. Tujuannya adalah mendapatkan tambahan uang di luar penghasilannya sebagai pemulung. Ia mengaku tidak memiliki tempat tinggal. Dalam kesehariannya, ia tidur di trotoar tepi kali beralaskan terpal. Nur Saman merupakan pria asal Indramayu, Jawa Barat, namun ia mengaku sudah merantau ke Jakarta sejak kelas 2 SD. Akhirnya terbongkar. Sempat tak ngaku, Nur Saman benarkan bertemu Menteri Sosial Risma dan namanya bukan Kastubi seperti dirilis ke Mensos. Gelora.co, Nur Saman sempat tak mengakui bahwa dirinya merupakan gelandangan yang viral gegara dikunjungi Mensos Risma saat belusukan. Wartawan FIFA.co.id mengunjunginya pada Rabu 6 Januari dan menunjukkan fotonya saat ditemui Risma di depan sebuah ruko berpintu merah dan juga foto saat sedang makan di warung. Nggak ada, saya nggak ketemu Mensos. Hari-hari di sini tempat jualan kelapa muda, katanya saat ditemui di Jalan Minangkabau, Tebet, Jakarta Selatan. Kamis 7 Januari, dalam rilis yang dimuat cnnindonesia.com, Nur Saman mengaku bahwa dirinya didatangi Menteri Sosial Tri Risma di kawasan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada Senin 4 Januari. Yaitu saya, waktu Senin, ketemu orang pakai baju putih Risma di Jalan Sudirman, kata Nur Saman kepada cnnindonesia.com Kamis 7 Januari. Dalam rilis resmi ke Mensos, tak ada tunawisma bernama Nur Saman yang ditemui Risma. Saat itu, Risma menemui gelandangan bernama Faisal, Kastubi, dan Fitri. Nur Saman menegaskan bahwa namanya bukanlah Kastubi. Dalam foto ke Mensos, sosok yang disebut Kastubi mirip dengan Nur Saman. Namun, Nur Saman tak menjawab banyak saat ditanya soal pertemuannya dengan Risma pada Senin lalu. Sementara itu, beberapa orang di sekitar lokasi bahkan mengingatkan Nur Saman untuk tak langsung mengakui foto tersebut. Jangan iya-iya aja lu, ini bukan mau dikasih uang. Lihat baik-baik itu di foto. Lu apa bukan, kata seorang juru parkir kepada Nur Saman. Nur Saman hanya mengatakan bahwa dirinya menolak dibawa ke Balai Rehabilitasi Sosial ex-gelandangan dan pengemis Pangudi Luhur, Bekasi. Nggak mau dibawa ke Bekasi, seenaknya di kampung orang, saya nggak mau, ujarnya. Ia kemudian tidak lagi menjawab pertanyaan apapun yang diajukan oleh cnnindonesia.com. Sementara Hersu Bedo Arif mengatakan tidak perlu waktu terlalu lama, teka-teki gelandangan yang ditemui Mensos Risma di Jalan Tamrin, Jakarta langsung terbongkar. Seorang netizen mengenali pria berambut putih berpakaian lusuh itu bukan gelandangan.
Dia seorang pedagang poster di Jalan Minangkabau, Jakarta Selatan. Karena yang dijual kebanyakan poster Bung Karno dan Megawati, netizen menyimpulkan dia adalah anggota PDI, setidaknya simpatisan Partai Moncong Putih itu. Berbekal info netizen, media ramai-ramai mendatanginya. Benar saja, pria itu bernama Nur Saman. Sehari-hari, dia pedagang es kelapa muda dan berjualan poster tak jauh dari pasar rumput. Nur Saman mengakui pria dalam foto itu dirinya. Anehnya dia mengaku tak pernah ke Jalan Tamrin, apalagi bertemu Mensos. Menurut istrinya, pria berusia 70 tahun itu sudah sering lupa. Dia pikun. Apapun pengakuannya, satu fakta tidak bisa dibantah. Benar, pria yang ditemui Risma dan akan dipulangkan ke kampung halaman itu adalah Nur Saman. Seorang pedagang yang diminta berperan sementara menjadi gelandangan. Lokasi yang dipilih di sepanjang kawasan Jalan Sudirman Tamrin, sebuah jalan protokol etalase Jakarta. Bagaimana dengan dua gelandangan lain? Satu orang seperti pengakuan Nur Saman bernama Rizal, sementara sang perempuan tidak diketahui nama dan keberadaannya. Temuan mengagetkan. Adanya gelandangan yang ditemukan Risma di koridor Sudirman Tamrin ini memang sangat mengagetkan. Bukan hanya bagi mereka yang berkantor dan beraktivitas di kawasan itu, tetapi juga bagi Pemprov DKI. Wagub DKI Ahmad Riza mengaku sangat heran. Seumur-umur dia tidak pernah menemukan kejadian aneh tapi nyata itu. Padahal dia sudah tinggal di Jakarta sejak usia 4 tahun. Koridor Sudirman Tamrin adalah kawasan utama. Sejak dahulu kala menjadi daerah terlarang bagi gelandangan dan pengemis. Dulu disebut gebeng. Kawasan perkantoran, hotel, dan tempat perbelanjaan prestisius. Setiap hari dilewati para petinggi negara, para diplomat, dan juga tamu-tamu negara ketika berkunjung ke Indonesia juga melewatinya. Di ujung utara koridor ini, kita akan menemukan Istana Merdeka. Kawasan Ring 1 harus benar-benar steril. Jadi, bagaimana ceritanya tiba-tiba ada gelandangan? Hebatnya, yang menemukan seorang Risma, seorang menteri yang baru dilantik kurang dari 2 pekan.